Bab 207. Orvel dibenci oleh kepala pelayan, tapi dia tidak marah sama sekali. Sebaliknya, senyum di wajahnya menumpuk lebih dalam. Dia dengan hormat berkata, "Lihat, Boyu, masalah wanita ini sangat serius. Itu pasti sama untuk kita hari ini. Ingin berbagi kekhawatiran untuknya. Bagaimana jika Tuan Lai tidak peduli dengan masalah misi? Dia adalah Master Hong Kong, dan dia mungkin tidak bisa makan dengan baik ketika dia tiba di daratan kita." Boyu berkata dengan dingin, "Ya apa yang tidak bisa dimakan? Kamu benar-benar berpikir kamu bisa menemukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Tuan Lai? Pergilah, jika itu mengganggu formasi Tuan Lai, wanita itu akan menyalahkannya. Anda tidak mampu membelinya." Orvel menggaruk kepalanya dengan cemas. Tanpa diduga, Boyu bahkan tidak mengizinkan mereka masuk. Bagaimana Charlie bisa menunjukkan Feng Shui pada wanita tua itu? Jadi dia berseru, Boyu, pernahkah kamu mendengar tentang nasib orang di Aurousil itu? Dia juga seorang master di Hong Kong, yang pemarah, sombong, dan apa hasilnya? Dia datang ke Aurousil dan berpura-pura menjadi sesuatu di depan Tuan Charlie. Tuan Charlie membawa guntur, klik itu, dan potong dia sampai mati. Setelah mendengarkannya, Boyu tercengang. Sorot mata Charlie juga sedikit lebih kagum. Dia telah mendengar tentang Jing Hai. Namun, dia tidak tahu persis siapa yang membunuhnya di Aurousil. Tanpa diduga, ternyata pria muda di depannya. Dalam sekejap, dia memiliki rasa hormat pada Charlie. Jadi, dia melengkungkan tangannya ke arah Charlie dan berkata, "IMR Charlie sangat cakap, saya juga pernah mendengarnya, dan saya mengaguminya." Setelah berbicara, dia ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Jika ini masalahnya, silakan masuk dan lihat, tapi Tuan Charlie, Anda harus datang dulu dan menunggu. Karena Tuan Lai dari Hong Kong ada di sini dulu, tolong jangan terlalu mengganggunya sebelum dia menyelesaikan Feng Shui. Mari kita tunggu sampai Pak Lai selesai membacanya. Jika Tuan Lai menyelesaikan masalah misi, tolong jangan ikut campur." Charlie mengangguk, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ya tidak masalah." Boyu menggunakan remote control untuk membuka pintu dan berkata kepada Orvel, Masuk ke mobil." Orvel buru-buru masuk ke villa dan berkata dengan ekspresi berseru, Tuan. Charlie, kamu benar-benar hebat sekarang, kecuali untuk keluarga Song, mereka jarang memberikan wajah seperti itu kepada orang luar." Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Lihatlah penampilanmu yang tidak menjanjikan. Pengurus rumah tangga keluarga Song harus berlutut dan menjilat sanjungan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau bisa menjadi kakak di Jalan Aurousil." Orvel berkata sambil tersenyum tegas, Tuan. Charlie, kamu tidak tahu apa-apa, tidak peduli seberapa baik kita. Bukankah masih gadis kecil yang tidak bisa naik ke atas meja? Di depan keluarga besar seperti keluarga Song, itu bahan untuk saudara laki-laki." Setelah itu, dia memarkir mobil dan berkata kepada Charlie, "EMR Charlie, mari kita pergi menemui Tuan Lai sebentar." Boyu membawa keduanya ke dalam villa, yang didekorasi dengan sangat mewah, hampir seperti keluarga kerajaan. Sesampainya di lantai 2, Boyu langsung mengantar mereka ke sebuah ruangan yang pintunya dibuka dan diketuk dengan lembut. Lalu dia langsung membahasnya. Bab 208. Di dalam ruangan, seorang pria parubaya kurus dengan kemeja biru memegang kompas dan melihat sekeliling, menggumamkan kata-kata. Warnia berdiri dengan punggung menghadap pintu dan mendengar 3 orang masuk. Dia berbalik dan bertanya, Boyu, ada apa?" Boyu buru-buru berkata, Nona, Orvel membawa Tuan Charlie, mengatakan bahwa dia ingin membantumu melihat Feng Shui." Warnia berbalik dan melihat Charlie, tiba-tiba terkejut, "Charlie, kenapa kamu di sini?" Begitu Charlie melihat Warnia, dia menemukan bahwa dia jauh lebih kuyu daripada yang dia lihat beberapa hari yang lalu, dan menurut catatan dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam, aulanya menjadi gelap dan kekayaannya kurang beruntung. Sepertinya ada yang tidak beres. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "IMR Orvel mengatakan bahwa kamu dalam masalah, jadi dia membawaku ke sini untuk menemuimu." Pada saat ini, pria parubaya yang memegang kompas berbicara dengan aksen Hong Kong, dan berkata, Nona Song, orang biasa tidak boleh ikut campur. Jika tidak, itu akan memengaruhi pengoperasian larik Feng Shui." Warnia tahu bahwa Charlie tahu sesuatu tentang metafisika, tetapi keberuntungan Feng Shui agak berbeda dari metafisika. Dia merasa metafisika Charlie cocok untuk bertarung dengan kuat, tetapi Feng Shui adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan alam yang berbeda. Metafisika bukanlah banyak hal, jadi sama sekali Charlie tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Lai. Jadi,
Dia berkata sedikit meminta maaf. Maaf Charlie, Tuan Lai membantu saya melakukan ini. Silakan duduk di bawah sebentar, dan saya akan datang untuk menghibur Anda nanti. Maaf. Charlie berkata, Nona Song, satu orang lagi punya satu cara lagi. Saya melihat bahwa Anda memiliki beberapa masalah. Sebagai seorang teman, saya berharap dapat membantu Anda menyelesaikan masalah, tetapi Anda dapat membiarkan Tuan Lai membuat formasi terlebih dahulu. Jika dia bisa menyelesaikannya, maka semua orang senang. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, saya akan mencoba. Pada saat ini, pria parubaya yang memegang kompas mendengus dingin, dan berkata, saya penerus generasi ke-22 seorang Lai Bui. Bagaimana saya bisa sulit dikalahkan oleh masalah sepele seperti itu? Saya pikir Anda masih muda, berani menyebut diri Anda Master Feng Shui. Saya khawatir Anda pembohong. Charlie tersenyum sedikit, melihat udara hitam dan merah berlama-lama di aula Merlai, dengan bau berdarah, dia berkata dengan ringan, Merlai, karena Anda adalah seorang ahli Feng Shui, mengapa Anda tidak melihat diri Anda hari ini? Bukankah ada bencana darah dan cahaya? Tuan Lai tertawa dan berkata, apakah saya mengalami bencana berdarah? Wah, kamu gila. Charlie mengangkat bahu dan berkata, aku mengatakan yang sebenarnya. Yintang Anda tetap gelap, mata Anda putih dan bengkak, dan pupil Anda merah dan terbuka. Ini pertanda keberuntunganmu. Jika Anda tidak memperhatikan obatnya, saya khawatir bencana darah dan cahaya tidak dapat dihentikan. Tuan Lai mencibir, Iwah, saya keturunan keluarga Lai dari Hong Kong, jadi jangan bersikap di depan saya. Charlie meringkuk bibirnya, aku orang yang banyak bicara. Anda master dari Hong Kong, saya tidak berpikir Anda adalah satu-satunya. Sejujurnya, mereka semua sangat encer. Tuan Lai langsung mengutuk, kamu bah. Bicara tentang master air Hong Kong kami. Kamu brengsek. Charlie tersenyum dan berkata, pernahkah kamu mendengar tentang seseorang bernama Jing Hai? Apakah kamu tahu takdirnya? Aku tidak tahu apa-apa tentang Jing Hai. Tuan Lai mendengus dingin, melihat ke arah tertua keluarga Song, dan berkata, Nona, tunggu aku melakukannya segera, untuk membantumu membalikan keberuntunganmu, dan biarkan anak yang tidak terhalang ini memiliki wawasan. Penguasaan Feng Shui keluarga Hong Kong Lai saya yang sebenarnya tidak dapat ditantang. Warnia mengangguk sedikit, melirik Charlie, dan berkata kepada Tuan Lai, Tuan, tolong lakukan secepat mungkin. Tuan Lai segera mengeluarkan beberapa lembar kertas jimat, menunjuk ke kehampaan untuk beberapa saat, dan berteriak dengan kata-kata di mulutnya. Semua yang menghadapi pertempuran itu berbaris di depan mereka, dan mereka secepatnya. Hukum. Setelah itu, ia melemparkan potongan kertas jimat tersebut ke udara, mengamati arah dan kecepatan kertas jimat itu berserakan, lalu menunjuk ke pot tanaman hijau di depan jendela dan berkata, Nona, masalahnya sudah ditemukan. Jendela ini terbuka ke timur, itu adalah arah dari gas ungu yang datang dari timur, keberuntunganmu harus mengalir dari timur, dan pot tanaman hijau ini hanya menghalangi mata dan memblokir keberuntunganmu.